Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya sudah masuk ke Superlab CCNA di pendahuluan. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi Cisco CCNA part 1 dan part 2. Nah, disarankan kalian itu harus menyelesaikan atau sudah menonton dulu untuk video yang part 1 dan part 2-nya. Karena di sini kita tidak akan bahas mengenai konfigurasinya. Misalnya apa itu trunking. Nah, lalu apa sih yang akan kita pelajari di Superlab CCNA ini? Nah, seperti judulnya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai Superlab atau topologi besar yang bisa dipakai dalam dunia industri. Nah, tapi konfigurasinya itu memiliki tahapan-tahapan yang akan dibahas. Nah, oleh karena itu kita harus dulu belajar mengenai basic dari CCNA-nya seperti yang video part 1 dan part 2 sebelumnya. Nah, kita akan menginstalasinya terlebih dahulu Superlab-nya. Oke teman-teman, untuk cara instalasinya itu kita bisa buka browser, lalu di sini kita ketikkan Cisco paket tracer. Lalu kalian bisa klik yang ini. Nah, oke, di sini itu nanti teman-teman disuruh login ya. Di sini teman-teman bisa login. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah login. Di sini kita bisa cari ya, getting started with Cisco packet tracer. Oke, nah kita bisa scroll ke bawah. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nanti ada teman-teman tulisan resume course. Teman-teman bisa klik yang download Cisco packet tracer 1.0.3. Terus teman-teman bisa klik linknya. Nah, terus akan langsung diarahkan ke halaman baru. Setelah itu bisa scroll dan kalian bisa pilih sesuai sistem operasi yang teman-teman pakai. Nah, karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih atau saya download yang Windows. Nah, setelah itu teman-teman bisa install saja Cisco paket tracernya. Setelah install, kita akan melihat Superlab yang akan kita gunakan. Nah, Superlabnya itu ada 5. Untuk yang pertama, kita akan mengerjakan yang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, di dalam Superlab yang pendahuluan ini ada langkah-langkahnya. Nah, di sini kita bisa baca untuk yang pertama itu, topiknya itu pengenalan Superlab. Dan kita akan coba basic configuration. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan. Kita coba klik yang door. Maka ini akan langsung berada di sebelah sini. Nah, jadi di body activity ini kita akan mengikuti langkah konfigurasinya. Nah, jika kita mengikuti langkahnya, maka di sini ada yang namanya completion. Misal jika kita sudah konfigurasi IP-nya, maka completion-nya akan ditambah menjadi 1% sampai 100%. Terus kemudian di sini kita bisa cek result. Nah, di sini tulisannya this activity is incomplete. Nah, ini artinya kita belum menyelesaikan activity ini. Jika sudah terselesai, maka ini akan terdapat tulisan complete. Nah, terus di sini ada terdapat poin-poin yang akan kita kerjakan. Yang pertama, kita harus setting DNS client, DNS server, dan lain-lain. Maka di sini akan tertulis 5/5 atau kita bisa sebut tadi yaitu completion atau 100%. Nah, jadi di Superlab itu ada step by step-nya dengan instruction yang ini. Nah, karena di sini kita mengerjakan dengan bit activity ini, kita harus mengikuti instruksi yang diberikan. Misal di sini disuruh IP-nya itu berapa, maka IP-nya juga harus sama. Namanya harus apa, hostname-nya juga harus sama. Kita harus mengikuti instruksinya agar si completion-nya ini bisa bertambah dan seterusnya menjadi 100. Jadi kita harus memperhatikan sekali. Huruf besar, huruf kecil itu harus sama. Oke, langsung saja kita akan mulai di pendahuluan ini.
Nah, di sini untuk instruksinya itu, di sini kita disuruh memasang IP pada routernya. Langsung saja kita buka router. Nah, di sini setelah kita buka routernya, nah di sini ada jalur. Dua jalur yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Kita akan mulai dari yang gig 0/0. Nah, di sini biasanya kan ada menu yang atau kita bisa setting lewat tampilan. Tapi di sini karena di sini bentukannya adalah activity, maka di sini sudah nonaktifkan. Jadi kita hanya bisa pakai CLI. Kita masuk ke mode global. Kemudian di sini kita masuk ke interface gig 0/0, kemudian kita pasang IP-nya. Nah, di sini kan gig 0/0 itu mengarah ke sumber. Untuk server itu IP-nya itu nah, di sini langsung saja kita ketikkan IP address 200.5.5.1. Lalu subnet masknya yaitu 255.0. Nah, oke, jika sudah di sini kita bisa langsung saja untuk enter. Dan jangan lupa di sini kita no shutdown. Oke, arah server di sini sudah. Kita lanjut ke arah klien yaitu gig 0/1. Sini exit, lalu masuk ke INT gig 0/1. Kita tambahkan IP 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.0. Jangan lupa no shutdown. Nah, di sini sudah di routernya. Selanjutnya kita pasang dulu IP di PC-nya yang akan menjadi DNS client. Kita masuk ke desktop, IP config. Nah, di sini kita pakai IP-nya 192.168. Kita tuliskan titik 1.2 karena 1.1 sudah dipakai oleh router yang menjadi gateway. Kemudian subnet masknya 255.0, lalu gateway-nya kita masukkan IP router. Oke teman-teman, terus di bagian DNS servernya kita akan pakai DNS server yang nantinya yang akan kita buat. Dan nantinya kita akan membuat DNS servernya pakai API yang 200.52.5.2. Nanti kita akan setting DNS servernya yang di sini kita pakai yang di sebelah sini ya, 200.5.5.2. Dan nantinya kita akan setting DNS servernya yang ini. Oke, DNS kliennya sudah. Kita akan setting di DNS servernya. Kita buka. Kita buka. Nah, teman-teman, kita bisa pergi ke service, lalu pilih yang DNS. Lalu pastikan DNS servernya itu on. Lalu langsung saja kita akan pasang sesuai dengan instruksi, yaitu di sini www.sekolahan.id. Oke, di sini tipenya record. Kemudian di sini untuk address-nya kita pakai yang dipasang di klien yaitu 200.5.5.2. Lalu kita bisa add. Nah, di sini kan kita sudah memasang konfigurasi DNS-nya, tetapi kita belum memasang IP-nya. Makanya kita akan pasang IP dulu. Kita akan pakai yang tadi di DNS. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. IP-nya di sini 200.5.5.2, lalu subnet masknya 255.0, kemudian gateway-nya kita ubah menjadi 200.5.5.1 yang ada di router. Lalu di DNS server ini kita isi juga sama seperti tadi yang DNS yang sudah kita konfigurasi yaitu 200.5.5.2.
Oke, jika sudah selesai, kita bisa lihat untuk completion-nya itu menjadi 100%. Kita bisa cek result. Lalu di sini sudah muncul tulisan congratulations on completing this activity. Nah, tadinya di sini yang tanda silang ini sudah menjadi tanda centang ya, teman-teman. Nanti tandanya kita sudah selesai untuk menyelesaikan PT activity di pendahuluan ini. Nah, di sini untuk konektivitasnya itu kita disuruh untuk ping to www.sekolahan.id. Kita coba di PC-nya. Kita masuk ke command prompt. Kita coba ping www.sekolahan.id kurang E. Ini yang tadi kita pasang. Maka di sini sudah reply dan juga sudah TTL ya, teman-teman.